Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammadiyah, sumber inspirasi dan ilmu Islami. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari kami. Semoga dengan menonton ceramah ini, kita selalu mendapatkan pencerahan, ilmu yang bermanfaat, serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan, dan semoga apa yang Anda pelajari di sini membawa kebaikan dan kebahagiaan dalam hidup Anda. Ada sebuah istilah dalam bahasa tafsir, kata ulama, kalau Allah menjanjikan sesuatu tapi Allah sembunyikan, tidak sebutkan, seperti kata ini, Allah menjanjikan sempurna pahala dan menambah karunia. Di sini karunia tidak disebutkan, karunia apa? Kata ulama, itu namanya akan Allah memberikan kekaruniaan yang tidak ada batas. Yang jelas, karunia tersebut akan pasti menenangkan hati. Sebagaimana janji Allah di surat As-Sajdah. Saya sambungkan ayat ini dalam surat As-Sajdah ayat 16. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Tidak ada jiwa pun yang bisa tahu apa yang telah dirahasiakan, disembunyikan oleh Allah dari karunia-karunia yang akan menenangkan hati. Itu kata siapa? Allah. Yang jelas akan menenangkan hati. Mengapa ada bahasa yang akan menenangkan hati? Karena keinginan kita beda-beda. Ada orang diberikan mobil, belum tentu hatinya nyaman. Ya, terima kasih saya dapat mobil, tapi dia punya keinginan yang lain. Ada sesuatu, barangkali sesuatu kecil, tidak begitu besar, tapi begitu dia terima, dia merasa bahagia, hatinya luar biasa. Itulah Allah membagi bahasa akan menenangkan hati, karunia itu. Kenapa ya Allah? Jazaa'an bima kanu ya'malun, itu balasan Allah terhadap apa yang kalian telah kerjakan. Berarti apa yang kita kerjakan Allah balas. Bukan hanya balas pahala yang sempurna, tapi terjamin karunia yang akan menenangkan hati. Oleh karena itu di akhir ayat ini, innahu ghafurun syakur. Artinya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Apa hubungan Allah Maha Mengampun dan Maha Mensyukuri? Allah Maha Mengampuni ketika kita membaca Al-Quran masih banyak kesalahan. Dari baca yang salah tapi tidak pernah baca Quran. Salah baca Al-Quran masih termasuk diampuni Allah daripada yang salah tidak pernah baca Quran. Artinya jangan ada yang berkata saya takut salah. Allah sudah berkata Allah Maha Mengampuni. Salat, pasti salat kita banyak kekurangan. Sunnah qabliyah ba'diyah, masbuk berapa kali, ketiduran salat subuh, Allah Maha Mengampun. Asal ketika kita salat harus kita juga komitmen sama diri. Jangan karena Allah Maha Mengampuni kita malah jadi malas-malasan. Justru harus kita menjadi orang yang malu. Allah memberikan kesempatan untuk kita bertaubat dan memperbaiki lagi supaya menjadi lebih baik. Salatnya lebih baik sama Al-Qurannya, lebih baik sedekahnya. Termasuk kata sedekah, apa urusan sedekah sama Allah Maha Mengampuni? Pasti dalam memberikan sedekah kita tidak akan terlepas daripada sifat bangga. Merasa diri, oh saya bersedekah, itu ini orangnya lebih kaya tapi tidak pernah bersedekah. Namanya kan hati, perasaan. Ada ucapan-ucapan, barangkali kita tidak pernah ucapkan lidah, tapi perasaannya yang ucapkan, hati yang ucapkan. Allah mengampuni dosa itu. Terus syakur. Innahu ghafurun
syakur. Saya ingin Bapak Ibu tolong kalau bisa belajari hafal ayat 2 ayat ini. Surah Fatir, surah 35 ayat 29 dan 30. 2 ayat saja. Belajari, dalami, kalau bisa hafal. Luar biasa manfaat dan dahsyatnya. Memberikan keyakinan yang luar biasa. Syakur. Apa hubungan syakur sama tilawatul Quran, baca Quran, sama mendirikan salat, sama sedekah? Pertama harus kita sepakati apa arti syakur. Ayo, apa arti syakur? Syakur kan Asmaul Husna, salah satu nama Allah. Kalau di bahasa Indonesia kan syakur itu yang maha mensyukuri. Tapi masih belum pas. Dan selalu saya sampaikan ke jamaah, belum ada dan tidak akan ada. Belum ada dan tidak akan ada bahasa yang mampu kupas isi Al-Quran selain bahasa Arab. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa apapun, hanya kemampuannya terjemah saja. Isinya lebih dalam, lebih terlihat, mutiara-mutiaranya, keindahannya, tidak ada bahasa yang bisa, hanya bahasa Arab. Ketika saya membaca innahu ghafurun syakur, saya faham apa maksudnya syakur di sini dibandingkan dengan amalan yang Allah sebutkan sebelumnya. Syakur dalam bahasa Arab, tolong hafal, huwallazi yu'ti al-ajra al-kathir bil amalil qalil, yang artinya asy-syakur yang menjaminkan pahala yang banyak dengan amalan yang sedikit. Itu namanya syakur, yang memberikan pahala yang banyak dengan amalan sedikit. Mau tahu buktinya? Salat kita berapa waktu? Salat kita berapa waktu? 5. Allah berikan pahala berapa? Tahu enggak pahala salat? 50. Waktu Isra Mi'raj, Allah menetapkan 5 waktu. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad? Kepada umatmu saya perintah 5 waktu dikerjakan, tapi pahalanya 50. Hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang menjaga sunnah qabliyah ba'diyah 12 rakaat di Sahih Muslim, 12 rakaat sehari dan semalam, yang namanya sunnah qabliyah ba'diyah, dapat rumah di dalam surga. Barang siapa yang mengikuti salat subuh, ini hadis sahih, barang siapa yang ikuti salat subuh berjamaah dapat pahala seperti orang salat malam sepanjang malam. Padahal sepanjang malam tidur. Mana kita mampu salat malam sepanjang malam? Hanya dengan subuh jamaah, berjamaah subuh, pahala sepanjang malam kita dapat. Lebih dahsyat lagi sunnah qabliyah subuh, lebih baik, lebih besar pahalanya daripada dunia dan segala isinya. Itulah syakur. Amalan sedikit tapi pahalanya besar. Kalau Allah tidak syakur, memberikan pahala yang banyak dan amalan sedikit, kita tidak bisa kejar umur kita dibanding umat yang terdahulu. Satu malam Lailatul Qadar, Bapak Ibu, pahalanya 83 tahun, padahal umur kita belum tentu 83. Itulah syakur. Allah memberikan dengan amalan yang sedikit tapi pahala yang banyak. Saya tanya anda sekalian, ketika ada orang membantu kita, memberikan tolongan apapun, dari segi bantu pinjaman atau bantu kendaraan, kita perlu ada acara, kita pinjam mobilnya sebentar, tapi di saat kita minta tolong orang itu dan dia berkenan membantu kita, benar-benar di saat yang sangat membutuhkan bantuan tersebut, kira-kira bagaimana perasaan berterima kasih kepadanya? Tinggi kan? Setiap kita doa pasti ingat dia. Setiap ketemu terima kasih, tidak ada habisnya, bertahun-tahun masih ingat, tidak akan lupa. Begitu juga Allah sifat syakur. Apapun amal saleh yang kita kerjakan, jangan khawatir, Allah tidak akan lupa kebaikan kita.
Tapi yang semestinya kita malu. Sebagaimana Allah tidak lupa kebaikan kita, Allah juga tidak lupa dosa-dosa kita. Tapi subhanallah, tanda Allah syakur, ketika kita berdosa, Allah perintahkan malaikat jangan dituliskan dulu. Disebutkan berbagai macam riwayat, diberikan kesempatan 3 hari supaya taubat. Kalau dia taubat sadar malu, diampuni dosa, tidak perlu ditulis. Dan begitu luar biasa syakurnya Allah kepada manusia. Dan amalan yang sedikit diberikan pahala yang banyak. Dan sedekah Allah subhanahu wa ta'ala, ini saya kaitkan antara hubungan Quran, sedekah sama syakur. Yang kita beri kepada Allah berapa? Dan yang Allah berikan kepada kita berapa? Rizki yang kita miliki Bapak Ibu, kalau kita mau hitungkan harus kena denda dan bayar, mana orang sanggup? Setiap mau hirup udara yang segar harus bayar. Setiap mau buka mata harus bayar. Mau tutup lagi harus bayar. Mau bergerak satu langkah harus bayar. Sanggup gak hidup? Tidak bisa. Tapi Allah memberikan banyak. Dan Allah tidak minta yang banyak. Zakat pun yang namanya zakat harta 2,5%. 2,5%. Mengapa 2,5%? Harta Allah berikan banyak, tapi Allah tidak minta yang banyak. Supaya sisanya buat nikmati. Silahkan nikmati. 2,5% setiap hari? Tidak. Kira-kira kalau setiap hari 2,5% gimana? Sanggup gak? Setiap bulan? Bukan. Setahun sekali. Contoh, pegawai, karyawan, orang bekerja yang menerima gaji. Kalau gaji anda 10 juta atau 5 juta. Ustaz, jangan 5 juta terlalu banyak. Ya udah 2 juta. 2 juta berbulan. Dalam satu tahun berapa? 24 juta. Berarti ada zakat kan? Tapi banyak orang salah hitung. Selama 1 tahun anda punya keperluan. Kontrak, ada kos-kosan, pulsa, makan di jalan, bayar ini, bayar itu, ada cicilan, tagihan handphone, cicilan, bajunya cicilan, semuanya cicilan. Jadi bayarkan tagihan sana sini. Ternyata akhir tahun, pas kita mau hitungkan tabungan terisi atau tersisa dari sepanjang tahun gaji, ternyata yang tersisa hanya 800.000. Berarti anda tidak ada zakat. Anda tidak ada zakat. Karena yang terhitung bukan berapa gaji, tapi berapa yang tersisa dari gaji. Faham Bapak Ibu? Tapi kalau bersedekah bebas. Zakat wajib, sedekah bebas. Bahkan ada orang punya kelebihan bersedekah tapi tidak pernah zakat. Mengapa tidak pernah zakat? Karena tidak pernah ada uang. Begitu datang uang, sedekah. Datang uang lagi, sedekah. Berarti zakat tidak ada. Alhamdulillah sekarang umur saya 39, sebentar lagi mau 40. Saya seumur saya sampai titik ini saya tidak pernah zakat harta. Tidak pernah zakat harta. Kok masa Ustaz tidak pernah zakat? Kan zakat salah satu rukun Islam. Tidak pernah zakat. Kenapa? Karena saya tidak suka simpan duit. Tidak suka simpan. Kalau begitu suka simpan, Allah ajarkan, jangan lupa zakat. Supaya Allah biasakan manusia jangan suka simpan duit. Jangan terlalu cinta dunia. Kalau sudah duit terkumpul, begitu mulai kurang angka-angkanya, mulai pusing, sakit. Yang awal-awalnya 50 juta, banyak nolnya, begitu kurang nol, ini nolnya kemana ini? Ternyata nol berharga. Allah menajarkan supaya kita jangan terbiasa cinta nol itu. Supaya mudah membagi. Banyak yang Allah janjikan. Oleh karena itu titipan yang Allah berikan itu pun Allah tidak perintahkan harus keluarkan semua.
hanya sebagian. Karena Allah syakur, akan Allah berterima kasih kepada anda yang berkenan menwakafkan, berkenan membantu, berkenan mensedekahkan di jalan Allah. Bagaimana tanda Allah berterima kasih kepada kita? Akan Allah berikan kelebihan dan karunia yang Allah sudah janjikan dalam ayat itu. Karunia-karunia yang tidak pernah diduga. Bisa karunia keturunan, bisa karunia penghafal Al-Quran. Ada orang dan Masya Allah rajin sedekah